Shalom saudara, senang kembali berjumpa dengan kita semua di tempat ini. Kita dari bahasa, mari kita siapkan hati kita untuk kita puji dan sembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala yang baik Tuhan, untuk segala perkenanan-Mu Tuhan, untuk segala perlindungan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Raja dan Tuhan kami, di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, bertata di dalam pujian dan sembah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kami rindukan Engkau Tuhan di dalam hati kami, di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bapa, biar setiap kami Tuhan boleh kembali kepada kasih kami yang semula kepadamu ya Bapa. Engkau Tuhan yang sudah begitu baik Tuhan mencurahkan semuanya untuk kami. Biar kami boleh menjadi seperti seekor rusa Tuhan yang selalu rindukan sungai-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Supply jiwaku
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita ingin memberikan persembahan kita yang terbaik. Saya ingin membacakan satu firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata seperti ini: muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata, ternyata lewat harta kita bisa memuliakan Tuhan. Bukan hanya dengan pujian, bukan hanya dengan doa, tapi dengan harta kita bisa memuliakan Tuhan. Pada waktu kita memberi, sepertinya kita sering berpikir kita memberi kepada Tuhan, tapi Tuhan berkata, waktu kita memberi, maka lumbung-lumbung kita akan diisi sama Tuhan. Semua akan dipenuhinya, hidup kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Saudara percaya akan itu? Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa sebentar dan kita akan siap untuk memberi. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, mungkin kadang-kadang kami salah mengerti, tapi firman-Mu berkata dengan jelas Tuhan. Dari apa yang kami berikan, kami memuliakan nama-Mu. Dan Engkau akan memenuhi lumbung-lumbung kami ya Tuhan. Dan kami amini dan kami terima janji-janji-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu di tempat ini yang memberikan sebagian dari apa berkat-berkat yang mereka terima. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan ini ya Tuhan. Kau berkati hidup mereka, Kau penuhi lumbung-lumbung mereka ya Tuhan. Tuhan, kalau ada dari mereka yang saat ini dalam keadaan yang sulit saat ini ya Tuhan, mereka sedang tidak mampu untuk memberi, Tuhan Kau tolong Tuhan. Kau turunkan bantuan-Mu ya Tuhan, Kau pegang mereka ya Tuhan, Kau angkat mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Supaya satu hari ya Tuhan, pada waktu mereka mampu ya Tuhan, mereka kembali akan memuliakan nama-Mu lewat pemberian mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan memberi. Sekali lagi, shalom saudara-saudara. Saudara-saudara siap untuk menerima firman Tuhan? Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara sekalian sebuah keadaan yang tercatat di Kisah Para Rasul 8. Saya membaca kisah ini beberapa lama yang lalu dan saya menemukan beberapa hal yang menarik dari kisah ini. Kisah Para Rasul pasal 8 ini menceritakan tentang penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Di ayat 1b disebutkan bahwa pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Di ayat 3 disebutkan, Saulus
berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Waktu saya baca ini, saya dapat membayangkan bagaimana ketakutannya jemaat di Yerusalem pada saat itu. Bagaimana menderitanya mereka. Kebanyakan dari mereka harus pergi meninggalkan rumah mereka. Mereka harus pergi dari kota mereka, pergi meninggalkan rumah mereka karena mereka mau menyelamatkan diri mereka. Mereka harus berusaha menyelamatkan juga keluarga mereka. Saya rasa jemaat di Yerusalem pada saat itu mereka sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan, apa yang mereka bisa makan, mereka dalam pelarian. Di mana mereka harus tinggal. Mungkin mereka dalam pelarian mereka tidak kenal satu siapapun di kota lain. Lalu bagaimana nasib anak-anak mereka? Bagaimana masa depan mereka? Tapi kemudian melanjutkan cerita ini di ayat 4 dari Kisah Para Rasul 8. Diceritakan bahwa mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini satu hal yang sangat menarik buat saya. Saya dapatkan sangat menarik. Karena biasanya orang-orang yang tahu bahwa karena keyakinan mereka terancam untuk dimasukkan ke dalam penjara. Logikanya, biasanya mereka akan berusaha supaya tidak banyak orang lain yang tahu akan keyakinan mereka. Tetapi yang saya heran, jemaat yang lari dari Yerusalem ini justru seperti tidak dapat menahan mulut mereka untuk menceritakan tentang Yesus. Dan yang lebih hebat lagi, karena kesaksian mereka, banyak orang di negeri-negeri, di tempat-tempat di mana mereka pergi, menjadi percaya akan kesaksian mereka, menjadi percaya akan Yesus. Dan Injil jadi tersebar kemana-mana, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang menjadi Kristen. Menjadi pengikut Yesus. Saya agak bertanya-tanya, siapa sih sebetulnya mereka ini, orang-orang yang pergi dari Yerusalem ini? Kok mereka bisa melakukan hal-hal yang hebat seperti itu? Apa mereka ini para pendeta? Apa mereka ini para pengkhotbah? Apakah mereka ini nabi-nabi? Atau mereka yang lain-lain yang hebat? Ternyata setelah dipelajari, saya lihat lagi, ternyata bukan. Mereka ini yang lari dari Yerusalem, sebetulnya adalah orang-orang biasa saja. Bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang baru mengenal Yesus dan menjadi percaya. Atau biasa kita sebut new believer. Lalu apa yang membuat mereka dapat mengatasi ketakutan mereka? Itu pertanyaan saya. Apa yang membuat mereka dapat mengatasi ketakutan mereka saat itu? Saya percaya, waktu mereka percaya dan mulai mengenal Yesus lebih dalam, maka mereka merasakan kasih yang luar biasa. Dan mereka merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan apa yang mereka rasakan membuat mereka jadi mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Semakin mereka mengingat apa yang Yesus ajarkan, semakin mereka mempelajari tentang kebenaran yang Yesus katakan, semakin mereka mengenal Yesus lebih dalam, semakin mereka jatuh cinta pada Yesus. Kasih mereka pada Yesus membuat mereka tidak bisa berhenti bicara tentang Yesus. Bahkan mereka ingin semua orang juga mengenal Yesus. Ini yang saya tahu. Karena saya juga mengalaminya sendiri. Waktu saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya mulai merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Kasih yang berbeda daripada kasih yang lain. Kasih yang terus terang susah untuk saya terangkan. Tapi kasih ini mendatangkan begitu besar sukacita dalam hidup saya. Dan membuat saya jatuh cinta pada Yesus. Semenjak dari saya menerima Yesus,
mulut saya juga tidak pernah berhenti bicara tentang Yesus. Saya percaya dari saudara yang sedang melihat firman atau mendengarkan firman Tuhan saat ini di rumah saudara, saya percaya pasti banyak dari saudara yang mengerti kasih ini. Banyak dari saudara yang sudah pernah mengalami kasih ini, masih dalam kasih ini. Kasih ini berbeda dari kasih manusia biasa. Kalau kasih manusia, misalnya, kalau misalnya kita mencintai seseorang, pasangan kita. Misalnya saya ambil contoh, misalnya saya mencintai istri saya. Karena saya mencintai istri saya, kalau ada orang lain yang juga mencintai istri saya, dan kemudian berusaha mendekat-dekat, berusaha berdekatan dengan istri saya, tentu saya akan menjadi cemburu. Ya, tentu. Saya rasa saudara juga seperti itu kan. Ya, masa ini orang yang sudah susah payah kita dapatin, ada orang yang mau mendekat-dekat pada, tentu kita cemburu. Ya saudara jangan tertipu, walaupun saya kelihatan sabar, tapi saya juga bisa cemburu. Ya. Tapi kasih yang ini berbeda. Karena waktu kita mengasihi Yesus, kita justru mau membagikan ini, pengenalan kita akan Yesus, dan kita mau semua orang lain juga boleh mengenal Yesus dan juga mencintainya. Itu yang kita mau. Kita mengasihi Yesus dan kita mau semua orang mengenal Yesus dan mencintainya. Ternyata hal yang sama saya dapati juga dialami oleh perempuan Samaria yang bertemu Yesus, yang pertemuannya ditulis dalam kitab Yohanes pasal 4. Kalau saudara ingat kisah ini, perempuan Samaria ini juga hidupnya penuh dengan ketakutan. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Dan rasa malu mungkin membuat dia tidak begitu senang untuk bertemu atau bergaul dengan banyak orang. Kalau saudara ingat, dia pergi untuk mengambil air di waktu yang tidak tepat. Dia pergi, dia menunggu sampai semua orang sudah tidak ada di situ, baru dia pergi untuk mengambil air. Karena dia mungkin rasa malunya membuat dia tidak ingin orang melihat dia, bertemu dengan dia. Gaya hidup dari perempuan ini mungkin membuat dia dicemooh dan dijauhi oleh orang-orang di kotanya. Maka itu kenapa dia tidak mau bertemu dengan banyak orang dari kotanya. Tapi pada waktu dia keluar dan dia ingin mengambil air, pada waktu itu dia bertemu Yesus. Puji Tuhan, dia bertemu Yesus. Kemudian Yesus menawarkan padanya air hidup dan dia menerimanya. Dan setelah itu hidup perempuan ini berubah total. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi penghakiman. Sekarang dia seperti orang yang sudah bebas dari segala ikatan dia. Dan kasih yang dirasakan perempuan ini membuatnya tidak bisa berhenti bersaksi tentang Yesus. Dan karena kesaksiannya, banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Yesus. Agak lucu ya saudara. Dari orang yang tidak suka ketemu orang, atau mungkin orang yang dijauhi dan dibenci oleh orang-orang di kotanya. Tapi pada waktu dia bertemu Yesus, ada sesuatu yang baru terjadi pada dia. Kasih Yesus mengalir lewat hidupnya, dan dia mengasihi Yesus dan dia berubah. Dan orang-orang yang tadi membencinya, orang-orang yang tadi mencemoohnya, sekarang seperti melihat orang yang menjadi ciptaan baru. Mereka tertarik. Mereka tertarik, kepingin mendengar apa yang dia katakan. Dari sini saya yakin bahwa orang yang memiliki kasih yang besar kepada Yesus dapat menarik perhatian banyak orang. Karena tanpa mereka sadari, waktu mereka mengasihi Yesus di dalam hidup mereka, maka Yesus menjadikan mereka seperti terang di tengah kegelapan. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Lalu dia juga berkata, "Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Ini dari Matius 5 ayat 14 dan 15. Dengan kata lain, Yesus ingin berkata seperti ini, bahwa kita, anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih-Nya dan yang juga mengasihi Dia, akan diangkat untuk menjadi terang di tempat di mana kita berada. Walaupun keadaan kita saat ini tidak sama persis seperti keadaan jemaat di zaman Kisah Para Rasul yang baru saja kita baca. Tapi hari-hari ini kita banyak mendengarkan berita-berita yang dapat meresahkan hati kita. Berita-berita yang menakutkan kita. Berita tentang coronavirus yang begitu menakutkan. Berita tentang situasi ekonomi yang hancur, yang menyebabkan banyak orang akan atau bahkan sudah kehilangan pekerjaan mereka. Saat ini dunia penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Manusia seperti tidak punya solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada saat ini. Dan banyak orang yang jadi putus asa. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar berita bahwa ada seorang pejabat di Jerman. Pejabat yang menangani urusan ekonomi. Pejabat ini bunuh diri. Kenapa? Kenapa dia bunuh diri? Kemungkinan karena dia melihat virus yang menerjang negaranya, membuat ekonomi negaranya porak-poranda, dan dia yang harus menangani ekonomi tidak punya jalan, tidak bisa melihat jalan keluar dari apa yang terjadi. Dia nggak bisa melihat bagaimana ekonomi bisa kembali pulih. Dia hanya melihat kegelapan demi kegelapan di depan sana. Maka dia memutuskan, aku nggak bisa melanjutkan hidupku. Aku nggak lihat lagi apa yang ada di depanku. Maka dia memutuskan untuk bunuh diri. Kasihan, sangat kasihan. Mungkin saat ini ada dari saudara juga yang sudah terkena dampak kesulitan saat ini. Dan mungkin saudara juga sudah mulai putus asa. Saudara juga sudah mulai tidak bisa melihat bagaimana pekerjaanku, bagaimana hidupku selanjutnya, apa yang akan terjadi, bagaimana aku mengongkosi anak-anakku, bagaimana aku mengongkosi keluargaku, dan saudara mulai putus asa. Tapi saya mau bilang sama saudara, jangan putus asa saudara, jangan putus asa. Karena sebetulnya untuk saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang memiliki kasih Yesus dalam hidup kita, dan mengasihi Yesus sangat luar biasa. Justru ini saatnya Tuhan akan mengangkat dan menempatkan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Saudara harus tetap percaya pada Yesus. Dia berkata seperti ini, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18:27. Kalau saudara lihat, jalan di depan saudara gelap. Jalan di depan saudara sepertinya tidak ada harapan lagi. Firman Tuhan berkata, apa yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mungkin bagi Allah. Saya teringat sebuah lagu yang berkata seperti ini. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Saudara ingat lagu itu? Lagu lama. Lagu yang sangat saya senangi, suka saya nyanyikan di waktu saya menghadapi masalah. Saya percaya Tuhan, Engkau masih punya jalan. Waktu aku gak punya jalan, waktu aku gak ngelihat jalan di depanku, Engkau bisa buka jalan. Bagaimana caranya Tuhan? Tuhan bilang dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang ajaib, Dia akan buka jalan kita. Kita mungkin tidak bisa terpikir bagaimana jalan kita. Tidak penting. Tidak penting saudara bisa menyelami rencana-rencana Tuhan. Tapi sangat penting saudara percaya pada Tuhan. Dia bilang, aku akan buka jalan yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini yang bisa kita lakukan saat-saat ini. Di luar sana begitu banyak orang bicara tentang virus. Maka kita harus berbicara banyak tentang Yesus. Kenapa? Karena ketika virus berbicara tentang kematian,
Yesus berbicara tentang kehidupan. Waktu virus menyebabkan kehancuran, Yesus memberikan pengharapan. Yang berikutnya, saudara, saya ingin mengajak saudara berhati-hati saudara. Jangan sampai saudara kehilangan kasih mula-mula saudara pada Yesus. Kasih tadi yang kita bicarakan. Kasih yang begitu besar karena saudara merasa dikasihi oleh Yesus. Kasih yang tumbuh karena saudara merasa Yesus begitu baik dalam hidup saudara. Saudara begitu mengasihi Yesus, kita sebut kasih mula-mula. Atau kita sebut first love kalau bahasa Inggrisnya. Jangan sampai saudara kehilangan kasih ini. Apalagi saat-saat ini saudara. Saat-saat ini jangan sampai saudara kehilangan kasih ini. Saudara mungkin bertanya, apa benar kita bisa kehilangan kasih Yesus? Saya masih ke gereja. Saya mendengarkan khotbah. Apa mungkin kita kehilangan kasih kita pada Yesus? Benar saudara. Secara jujur saya mesti bilang, kita bisa kehilangan kasih mula-mula kita pada Yesus. Makanya kita mesti berhati-hati. Firman Tuhan di Wahyu pasal 2 menuliskan peringatan kepada jemaat di Efesus yang telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Jangan salah. Jangan pikir bahwa jemaat di Efesus, oh itu orang-orang yang jahat, itu kan orang-orang yang memang murtad, itu kan orang-orang yang memang sering melakukan kesalahan dan dosa, itu kan orang yang gampang untuk tergoda. Bukan. Kalau saudara baca dengan baik-baik di Wahyu pasal 2, maka saudara dapati bahwa jemaat Efesus banyak melakukan hal-hal yang baik. Dan Yesus memuji mereka untuk hal-hal yang baik. Tapi Yesus menegur mereka karena mereka telah kehilangan kasih mula mereka pada Yesus. Mungkin dalam hidup saudara, mungkin saudara banyak melakukan kebaikan. Mungkin saudara banyak menolong orang. Bahkan mungkin saudara banyak menyumbang untuk gereja, menyumbang untuk orang yang kebutuhan dan lain-lain. Bahkan mungkin saudara kelihatannya sangat sibuk dalam pelayanan sekalipun. Saat-saat ini, saudara kelihatan sibuk dalam pelayanan. Tapi saya mau bilang, tetap saudara bisa kehilangan kasih saudara yang semula kepada Yesus. Mungkin saudara melayani, tapi saudara sudah tidak bisa merasakan sukacita dalam pelayanan. Mungkin saudara melayani, karena mungkin tidak ada orang lain yang mengerjakan. Saudara berasa harus karena tidak ada orang lain yang mengerjakan. Mungkin saudara melayani, tapi sambil melayani saudara merasa dibebani. Hati-hati, kesulitan hidup, kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, atau kepahitan dapat membuat kita kehilangan kasih mula-mula kita pada Yesus. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati menjaganya. Hati-hati jaga iman kita. Hati-hati jaga hati kita. Saya ingin mengajak saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita ambil waktu saat ini, sebentar saja, untuk perhatikan diri kita sendiri, atau untuk introspeksi diri kita, untuk mengetahui apakah kita mulai kehilangan kasih mula-mula kita atau tidak. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini bisa saudara tanyakan pada diri sendiri. Dan saudara bisa jawab sendiri, nggak perlu dikasih tahu ke orang-orang. Saudara jawab sendiri, ini pribadi untuk saudara. Ya. Pertanyaan pertama, apakah saya masih merasakan kasih Yesus yang melimpah dalam hidup saya? Apakah saya masih merasakan bahwa Yesus begitu baik? Apakah saya mensyukuri hidup saya bisa melihat kebaikan Yesus di setiap langkah kehidupan saya, di setiap kejadian di hidup saya? Apakah saya masih bisa melihat kebaikan Yesus? Pertanyaan kedua, apakah saya masih suka untuk membaca firman-Nya? Kalau saudara ingat dulu, waktu saudara bertemu secara pribadi dengan Yesus pertama kali, maka ada sesuatu yang menggelora. Sepertinya kepingin terus mendengar, kepingin terus membaca, kepingin terus menggali. Kenapa? Karena saudara kepingin mengenal Yesus lebih dalam. Apakah keinginan itu masih ada dalam hidup saudara?
Apakah membaca firman Tuhan masih menjadi kesukaan saudara atau menjadi beban buat saudara? Apakah membaca firman membuat saudara semangat? Atau malah membuat saudara, aduh, ada lagi waktu yang hilang mesti baca firman. Padahal mestinya ada waktu ini saya bisa pakai untuk hal yang lain. Coba tanya, apakah saudara masih suka membaca firman? Pertanyaan berikutnya, apakah saya masih suka untuk meluangkan waktu saya untuk berbicara dengan Yesus dalam doa? Dengan kata lain, apakah saudara masih suka meluangkan waktu saudara untuk duduk diam di hadapan Tuhan, berlutut dan bertanya sama Tuhan? Bercerita tentang kejadian hidup saudara. Rindu untuk mendengarkan apa yang Yesus mau katakan. Pertanyaan berikutnya, apakah saya masih rindu untuk mendengar pendapat Yesus ketika menghadapi suatu masalah? Apakah saudara masih rindu untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan dalam menghadapi satu masalah? Mungkin saya rubah sedikit pertanyaannya. Waktu saudara menghadapi masalah, apakah saudara masih datang kepada Tuhan yang pertama? Apakah Tuhan masih menjadi tempat pertama kemana saudara datang waktu saudara menghadapi masalah? Banyak orang saya dengar, waktu mereka melihat masalah, yang pertama mereka lakukan adalah buka Google. Atau waktu mereka menghadapi masalah, yang pertama mereka pergi ke Facebook. Pertanyaannya, saat-saat ini, waktu saudara menghadapi masalah, kemana saudara pergi? Apakah saudara masih mencari jawaban dari Tuhan? Apakah jawaban dari Tuhan masih berarti buat saudara? Pertanyaan berikutnya, apakah saya masih suka untuk menaikkan pujian dan syukur buat Tuhan? Apakah saya masih suka menaikkan pujian dan syukur buat Tuhan? Saudara jangan jawab, wah waktu di gereja saya bernyanyi luar biasa. Saya tidak bertanya tentang waktu saudara di gereja. Coba tanya diri saudara, waktu saudara lagi di rumah. Lagu apa yang keluar dari mulut saudara? Apakah lagu puji-pujian buat Tuhan? Apakah lagu penyembahan buat Tuhan? Apa masih itu yang banyak keluar dari mulut saudara? Apakah itu masih mendatangkan sukacita buat saudara waktu menaikkan pujian dan sembah bagi Tuhan? Pertanyaan berikutnya, apakah saya masih suka berbicara tentang Yesus dengan teman-teman dan keluarga saya? Apakah saya masih suka? Saya ingat, waktu pertama kali saya bertobat dan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, satu hal yang berubah. Setiap kali saya bertemu seseorang, rasanya ini mulut kepingin terus bicara tentang Yesus. Seringkali tidak peduli mereka mau dengar atau enggak. Mereka mau dengar atau tidak, saya tetap bicara. Karena saya kepingin bicara. Saya ingin menceritakan tentang Tuhan saya. Saya ingin menceritakan tentang kebaikannya dia. Saya ingin berkata sama dia, saya ini bukan orang yang layak. Tetapi dia mencintai saya. Dia akan mencintai kamu juga kalau kamu mengenal dia. Rasanya gak habis-habisnya dari mulut ini kepingin keluar. Bicara tentang Yesus. Dan saya mesti bilang sama saudara, dimanapun saudara ketemu saya hari ini, saudara akan tetap masih mendengar saya berbicara tentang Yesus. Karena saya mengasihi Yesus. Dan setiap kali dia melakukan sesuatu, saya berpikir Tuhan hanya Engkau yang bisa lakukan. Ini di luar kemampuan pikiranku untuk kau lakukan. Aku pikir gak mungkin kau lakukan dengan cara yang ajaib. Pertanyaannya, apakah saudara masih suka membicarakan Yesus dengan teman-teman atau saudara-saudara? Apakah saudara masih suka membacakan firman Tuhan kepada mereka yang datang membutuhkan? Pertanyaan berikutnya, apakah saya masih percaya akan janji-janjinya Tuhan? Oh, zaman sekarang
kita dihadapi dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan yang membuat kita bimbang, mau percaya Tuhan atau mau percaya dunia. Tuhan berkata seperti ini, dunia berkata seperti ini. Yang membuat banyak manusia menjadi bingung apakah mereka masih harus percaya pada janji-janjinya Tuhan. Apakah janji-janjinya Tuhan masih ya dan amin zaman sekarang. Atau janji-janjinya Tuhan hanya berlaku 2000 tahun yang lalu waktu Yesus hidup. Waktu Yesus ada di dunia ini. Banyak orang bilang, apa yang tertulis di Alkitab, janji-janjinya Tuhan sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Pertanyaan saya, yang boleh saudara tanyakan pada diri saudara sendiri, apakah saya masih percaya akan janji-janjinya? Pada waktu kita membaca firman Tuhan yang berisi janji-janji Tuhan, apakah kita berkata, amin Tuhan, aku percaya? Atau kita membaca, kemudian kita menaruh dan kita lupa akan janjinya? Coba tanya pada diri saudara sendiri. Kalau saudara ragu untuk akan jawaban, saudara ragu akan jawaban saudara untuk salah satu saja dari pertanyaan ini, mungkin ini bisa jadi tanda saudara sudah mulai, mungkin baru mulai meninggalkan kasih saudara yang semula pada Yesus. Saya ingin bicara pada saudara. Kalau itu saudara, saya ingin ajak saudara untuk kembali datang pada Tuhan. Untuk kembali pada Tuhan. Pada jemaat Efesus yang telah meninggalkan kasih mereka yang semula, Tuhan berkata seperti ini, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Yesus berkata, bertobatlah. Kalau engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, maka bertobatlah. Dan lakukan kembali apa yang sebelumnya pernah engkau lakukan. Saya ingin ajak saudara untuk merendahkan hati saudara. Kalau ini saudara yang berasa setelah melihat pertanyaan-pertanyaan ini dan saudara nggak yakin akan jawaban saudara. Dan saudara khawatir, mungkin ini aku salah satunya yang mulai meninggalkan kasihku pada Yesus. Mungkin tanpa aku sadari, aku tidak mengasihi Yesus seperti sebelum. Bukan saudara membenci Yesus. Bukan saudara tidak percaya Yesus. Tapi mungkin saudara mulai mengerti bahwa aku tidak mencintai Yesus seperti waktu dulu aku mencintai Yesus. Kalau itu saudara, saya ingin ajak saudara untuk merendahkan hati saudara. Saudara mulai dengan rendah hati, Tuhan aku salah. Aku salah Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin terlepas dari pengamatanku. Ada hal-hal yang mungkin aku tidak berhati-hati dalam hidupku. Aku salah Tuhan. Dan saya ingin ajak saudara, ayo kembali duduk di hadapan Tuhan. Duduk di hadapan Tuhan. Berdoa dan minta kepada Yesus untuk fresh encounter dengan Dia. Kalau saudara bertemu lagi secara pribadi, mulai dari awal lagi, fresh encounter dengan Yesus, maka saudara akan mengingat kembali kebaikan Tuhan. Dan kasih saudara akan mulai dibangkitkan kembali. Minta pada Yesus untuk pemulihan dalam kehidupan rohani saudara. Dan minta pada Yesus agar Dia menghidupkan kembali api roh dalam hidup saudara. Luangkan waktu saudara. Ingat saudara, saya bilang luangkan waktu. Luangkan waktu berarti saudara ambil satu waktu, khususkan waktu itu. Bukan sekedar ya kalau ada kesempatan. Bukan sekedar mumpung lagi ada kesempatan. Bukan. Luangkan waktu. Luangkan waktu saudara untuk kembali membaca firman Tuhan. Karena firman-Nya akan memberikan kehidupan bagi saudara. Ingat janji Tuhan. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Filipi 1:6, janji Tuhan, ingat. Ia yang sudah memulai pekerjaan. Kalau Dia sudah memulai pekerjaan dalam hidup saudara, kasih-Nya diberikan sama saudara, saudara merasakan kasih-Nya, maka Dia gak akan pernah berhenti.
Tujuan dia sampai akhir. Pada sampai akhir nanti kita bertemu Yesus tadi. Muka dengan muka. Maka itu percayalah saudara. Yesus mengasihi saudara. Dan dia belum selesai dalam hidup saudara. Apapun keadaan saudara saat ini. Apapun keadaan saudara saat ini. Dia belum selesai dalam hidup saudara. Jangan putus asa. Yesus, mungkin saudara lihat tidak ada harapan. Tapi tanpa saudara ketahui, tanpa saudara sadari. Yesus sedang mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Percaya, Yesus tidak menginginkan ada satupun dari saudara yang terhilang. Saya akhiri dengan ini. Saya percaya, hanya dengan memiliki kasih Yesus dan mengasihi Yesus lebih dari apapun, hanya dengan memiliki kasih Yesus dan mengasihi Yesus lebih dari apapun, kita dapat bertahan dalam kesulitan dan kita akan menjadi terang dalam kegelapan. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa bagi saudara. Ada dua hal yang saya ingin berdoa bagi saudara. Hal yang pertama, saya ingin berdoa untuk saudara yang mungkin setelah mendengar atau waktu mendengar firman Tuhan ini, saudara merasa, Tuhan, aku baru sadari kalau aku mulai menjauh dari Engkau Tuhan. Tuhan, aku baru mulai sadari kalau aku mulai kehilangan kasihku yang semula kepada Engkau. Tuhan, aku baru sadari karena kesulitan, kekhawatiran, kepahitan membuat aku lupa akan janji-janji Engkau. Aku gak bisa melihat kebaikan-Mu. Tuhan, aku baru sadari, sekarang aku lebih tertarik untuk berada di tempat lain daripada berada di hadapan Engkau. Tuhan, aku mau bertobat, saya mau ingin berdoa bagi saudara. Untuk saudara yang hari ini berasa seperti itu. Tuhan, aku mau berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, Kau urapi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau penuhi mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kau ingatkan mereka akan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau ingatkan jalan-jalan yang sudah Kau buka dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuhan, Kau jamah mereka dengan cara yang hanya Engkau yang bisa lakukan Tuhan. Tuhan, cara-Mu ajaib. Cara-Mu ajaib. Aku berdoa hari ini ya Tuhan. Mujizat demi mujizat akan terjadi bagi anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan saat ini ya Tuhan. Tuhan, pada waktu ya Tuhan mereka merasakan kasih-Mu kembali ya Tuhan. Pada waktu mereka bisa mengingat kembali kasih-Mu ya Tuhan. Maka ada perkara-perkara besar yang terselesaikan dalam hidup mereka ya Tuhan. Aku berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau gak ingin ada satupun yang terhilang ya Tuhan. Hal yang kedua, saya ingin berdoa bagi saudara. Ya mungkin saudara sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi saudara sebetulnya mungkin mendengarkan karena saudara diajak teman saudara. Saudara sebetulnya tidak kenal dengan Yesus. Saudara sebetulnya tidak pernah mengasihi Yesus karena memang saudara tidak kenal dengan Yesus. Tapi waktu saudara mendengarkan tentang firman Tuhan ini, terutama waktu saudara mendengarkan tentang perempuan Samaria itu, mungkin ada sesuatu yang sepertinya saudara berpikir, saya seperti perempuan Samaria itu, hidup saya juga penuh ketakutan. Hidup saya juga penuh kekhawatiran. Ya mungkin ada gaya hidup saya yang juga membuat saya malu sebelumnya. Tapi saya mendengar apa yang Yesus lakukan kepada perempuan Samaria itu. Dan saya juga menginginkan itu. Saya ingin bebas dari ikatan-ikatan. Saya ingin bebas, saya ingin hidup yang merdeka. Saya ingin bebas dari penghakiman. Saya ingin bebas dari perasaan bersalah di hati saya yang menghantui saya terus. Kalau itu saudara, Yesus menawarkan pada perempuan Samaria ini. Dia menawarkan air hidup. Terima aku, minta daripadaku, minum daripadaku. Maka hidupmu akan berubah. Akan ada sesuatu yang terjadi pada engkau. Akan ada mata air yang keluar dari hidupmu. Dan hidupmu akan berubah. Kalau itu yang saudara mau, hari ini kita akan berdoa. Saat ini, kalau itu saudara. Saat ini, Yesus menawarkan kepada saudara. Apakah engkau mau menerima air hidup dariku? Apakah engkau mau percaya kepadaku?
Apakah engkau mau hidupmu berubah? Apakah engkau mau menerima kasih yang aku miliki? Kalau itu saudara, lakukan seperti perempuan Samaria tadi. Terima. Terima. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau terima air hidupmu. Tuhan Yesus, aku undang engkau jadi juru selamat dalam hidupku. Tuhan Yesus berkuasa dalam hidupku. Engkau jadi rajaku, engkau jadi pemimpinku, dan aku mau berkomitmen Tuhan. Mulai dari hari ini, aku akan melangkah hanya mengikuti engkau Tuhan. Tuhan, engkau ampuni dosa-dosaku. Dan saudara, saya janji sama saudara, saudara yang menerima Yesus pada hari ini, saya mau bilang Tuhan Yesus, Tuhan saudara, bukan Tuhan yang suka mengingat-ingat kesalahan saudara. Tuhan Yesus bilang, hari ini kamu datang, aku lupakan semua kesalahanmu. Hari ini kamu minta ampun, aku ampuni semua dosamu. Dan engkau mulai hari ini yang menerima Yesus hari ini, engkau jadi ciptaan yang baru. Hidup seperti orang ciptaan baru. Hidup seperti perempuan Samaria ini yang tadinya ketakutan, bersembunyi. Tapi setelah bertemu Yesus, maka dia berani untuk berdatang kepada orang-orang dan mengajak orang-orang, ayo ikut, ayo datang. Aku mengenal seseorang yang bisa membebaskan kamu juga. Itu saudara. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai Tuhan berbicara pada hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu selesai Tuhan. Menyampaikan apa yang sudah Kau taruh dalam hatiku untuk Kau sampaikan ya Tuhan. Tapi Tuhan, aku berdoa biar Roh-Mu sendiri tidak pernah selesai ya Tuhan Yesus. Oh, mereka yang hari ini datang kembali pada Engkau Tuhan, Kau urapi mereka ya Tuhan, Kau pimpin langkah mereka ya Tuhan. Mereka yang hari ini menerima Engkau ya Tuhan, bukakan mata mereka, bukakan hati mereka, tunjukkan kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan. Walaupun di dalam kesulitan hari-hari ini ya Tuhan, mulut kami gak akan pernah berhenti menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Mulut kami gak akan pernah berhenti ya Tuhan menaikkan pujian dan syukur buat nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.